bahas dari IHSG ya teman-teman ya. Malam hari ini aku belum makan. Jadi hopefully nanti IG live-nya bisa lama ya. Kalau tiba-tiba mendadak lapar ya aku makan, maafkan aku. Oke, nah tonton ini IHSG. Saya nggak pakai dua monitor malam ini karena monitor saya yang satunya lagi dicopot gitu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Jadi agak-agak ribet nih, tapi yang penting kelihatan ya. Hopefully kelihatan di sini. Ya, ini kelihatan nggak teman-teman? Peta IHSG kayak gini kelihatan nggak? Oke, jadi beberapa hari itu IHSG ketahan di resisten ini yang aku udah kabarin ya, aku udah kasih lihat buat teman-teman semuanya. Ini dia didapat resisten merah ini dapat dari high pada April 2022 dan pada Juni 2022. Kalau dihubungkan dengan satu garis, dia akan ketemu satu resisten yang kebetulan ini juga kena dari resisten yang didapat dari low pada 7 Juni 2022, yaitu pola double tops-nya dia gitu. Dan juga menjadi high pada Juni 2022 kemarin gitu, yaitu garis biru yang di atas. Nah, garis ini sekitaran angka 70-90 atau 70-92an gitu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya IHSG saat ini tuh lagi dalam masa konsolidasi banget dan kira-kira patternnya bakalan kayak gini nih gitu ya. Jadi akan ada satu normal correction, berpotensi mengalami satu normal correction dan mengalami pantulan dengan supportnya sekitaran level 6973 kalau kita ambil dari MA 100-nya. Tapi kita juga bisa ambil dari di sini ada satu support juga di 6889. Terus kemudian saya akan pasangin satu Fibonacci retracement, dan teman-teman kalau perhatikan di sekitaran angka 6.800-an ini ada dua support kuat, support di sini bekas high-nya dia dan juga bekas breakout-nya dia, dan juga ada Fibonacci 618 di 6.813. Nah, jadi kalau teman-teman nanya IHSG bakalan bisa turun sampai ke level berapa, sampai mungkin sekitar 1-3 bulan ke depan, itu mungkin sampai ke level 6.800-an. Tadi waktu saya ada seminar bareng BCA, ada yang nanya apakah IHSG bisa sampai ke 6.400. Enggak, IHSG susah kalau sampai 6.400 karena support kuat bangetnya tuh di angka sampai ke ini aja udah susah sekarang ya, di 6.584 ini udah susah gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Thank you Kentio, selalu ngingetin disclaimer ya. Oke, teman-teman nggak usah khawatir untuk IHSG sendiri saat ini lagi konsolidasi, kena resisten. Kalau misalkan ada koreksi atau normal correction, turun itu normal-normal aja. Halo Syam, halo GJ 5000. Oke. Biar tahu lauk kesukaannya apa, malam ini aku makan nasi langgi. Aku makan nasi langgi Solo, tau nggak nasi langgi? Oke. Terus guys, malam hari ini aku bakalan nge-live bareng Coach Afif. Kita akan bahas tentang GDP Indonesia yang dirilis ini gimana hasilnya. Terus kemudian saham nikel hari ini cukup aktif nih, ada sentimen apa. Dan memang pekan lalu kita juga udah ngobrol tentang saham metals yang lagi di area retracement dan berpotensi mengalami technical rebound gitu. Termasuk juga BNTR dan juga MNCN yang bukan dari sektor komoditas metals gitu, tapi mereka lagi di area retracementnya juga. Nanti aku akan bahas ya. Terus kemudian bareng Coach Afif nanti kita juga akan bahas untuk sektor semen yang sempat aktif pekan lalu dan juga mengalami retracement, dan juga pengaruhnya dari harga batu bara global ini turun cukup signifikan. Apakah akan memberikan sentimen positif buat sektor semen ke depan ya? Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach Afif. Sebelumnya aku akan bahas dulu saham-saham yang aktif hari ini dan berpotensi masih akan potensi untuk besok gitu. Oke, jadi market value perdagangan hari ini tuh sekitaran 14 triliun dan angka itu lumayan beli ya. Angka itu lumayan gede ya guys ya. Jadi marketnya lumayan aktif.
Oke, terus aku mau bahas dari beberapa saham yang aktif dulu hari ini. Yang pertama aku mau bahas Inco, Harum, Antam, Tins, dan MDKA dari Metals. Ini menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman, termasuk Pak Hari Jimesha nih, ya. Kalau bicara tentang kenapanya, nanti kita akan bahas bareng dengan Coach Afif. Kita akan bahas dulu secara teknikalnya hari ini. Last week kita ada mention bahwa saham metals berpotensi untuk mantul setelah mengalami retracement. Oke, sekarang kita lihat gerakannya gimana. Ini adalah ESA, nggak ribet ya, nggak ada dual monitor, mohon dimaklumi. Ini ESA, dia berpotensi untuk membentuk inverse head and shoulders. Dia berpotensi untuk membentuk inverse head and shoulders dengan resistennya di sini, ya. Dan ini benar-benar hari ini lagi nguji resistennya banget. Kalau misalkan dia naik, sebenarnya path-nya kira-kira bakalan kemana? Ke 1600, kemudian bisa naik lagi sampai ke 1700, dan bahkan bisa sampai ke target atau pattern resisten dari pattern inverse head and shoulders-nya. Tapi disclaimer teman-teman bahwa ini sifatnya antisipasi ya, belum tentu akan langsung kena di situ, akan ada zigzagnya dulu gitu. Jadi ini untuk Tins. Jadi kita lihat bisa mencapai 1735 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, disclaimer on. Oke, terus kemudian Inco, yaitu sifatnya probability ya. Kita lihat untuk Inco. Inco juga sama, di M-Trade juga masih ada untuk jangka menengahnya. Jangka pendek dan menengah 28 Juli 2022 kita belum jual. Dan kalau ngelihat pattern kayak gini sebenarnya dia udah breakout dari pola saucernya, dan sekarang dia lagi nguji satu resisten yang baru, satu resisten lain di angka 6350, dan jika dia breakout dia bisa menuju ke 7050. Kesimpulannya hold dulu untuk Inco-nya. Terus kemudian ya M-Trade sih udah beli di harga yang lebih di bawah ya, makanya ikut join M-Trade untuk dapat update secara real time gitu. MDKA juga M-Trade dapat harga yang lebih di bawah ya. Nah, jadi tadi pagi kita masuk dengan harga di benar-benar di support gitu. Untuk MDKA sendiri kita ngelihat juga dalam jangka pendek berpotensi untuk mengalami satu breakout, satu technical rebound ya. Ini dengan jangka pendek targetnya sampai berapa? M-Trade udah masuk duluan nih sekitaran angka 4100, di bawah 4100, maksimal 4100. Kita melihat bahwa MDKA ini setelah resisten 4530 dia bisa next menguji resisten 4970 sampai 5000-an gitu. Nah, ini untuk MDKA. Terus salah satu dua yang belum kubahas untuk sektor metals, yaitu ada saham Antam, Aneka Tambang, dan juga saham Harum gitu. Ada Aneka Tambang dan saham Harum. Oke. Ya. Jadi untuk Harum Aneka Tambang sendiri ini udah breakout juga dari pattern ini pattern V-nya dia, victory pattern breakout bagus, dan ini dia mulai masuk ke base yang kedua. Ini base pertama, kalau teman-teman ikut workshop Super Trader kemarin pasti tahu, ini base pertama, ini base kedua, dia udah mulai masuk ke base kedua, dan dia berpotensi untuk menguji next resistance-nya. Dia akan menuju ke level 2280 ya. Jadi dia akan menuju ke 2280, pattern-nya bagus. Oke, terus udah mulai recovery dia. Nah, terus kemudian yang terakhir ada Harum. Aku masih di metals, jadi Harum ini dia setengah batu bara dan setengah metals ya, ada metalsnya, ada batu baranya. M-Trade punya Harum jangka menengah tuh di harga 1600, which is murah banget di sini. Makanya teman-teman join M-Trade biar bisa dapat update secara real time gitu, dan tahu kapan harus ngehold untuk jangka menengah dan kapan untuk jualan buat swing trading gitu. Nah, sedangkan untuk swing tradingnya waktu itu Harum udah dijual sama
M-Trade dan kita tadi ada buyback lagi. Nah, ini coba kita lihat Harum di M-Trade udah pernah jualan profit taking waktu itu 15%-an. Nah, M-Trade tadi ada buy lagi, buyback Harum, dan ini gerakannya bakalan potensi kemana kalau kita perhatikan. Disclaimer guys ya, ini akan kita update terus untuk path-nya. Dia berpotensi untuk bergerak dalam range 1725 sampai 2000, terus kemudian dia akan bisa menguat sampai level 2400 ya. Jadi kalau kita ngelihat dari next resistance-nya sekitaran resisten yang kuat itu 2000 dan 2400 gitu. Oke, terus anyway, Harum kalau rebound dia potensi cup and handle nggak sih? Sebenarnya pattern cup and handle itu merupakan pattern bullish continuation atau pattern di atas gitu ya. Jadi abis naik terus kemudian keluar cup with handle. Tapi kalau kayak pattern Harum yang saat ini mungkin lebih tepatnya disebut pattern saucer gitu, pattern saucer. Kenapa? Karena dia munculnya di bawah, jadi bukan cup with handle. Oke. M-Trade by Harum berapa lot? Enggak, kita bukan ngebayin orang kayak gitu, enggak, kita kasih tahu untuk recommendation-nya gitu ya. Aku sambil jawab pertanyaan strategi. Yuvi Sutejo, aku jangka pendek dan investasi perlu dipisahkan nggak? Perlu pakai banget, karena strateginya beda banget. Nanti kalau misalkan dicampur, strateginya juga bisa kecampur. Jadi uang tuh kayak air, kalau misalkan dicampur dalam satu ember atau satu account, dia bisa kecampur strateginya juga. Jadi misalkan harusnya buat trading nih ya, ternyata pas dia turun nggak tega nih buat cut loss, jadilah buat investing. Sedangkan yang buat investing yang harusnya di hold pas lagi cuan gitu, terus kayak tergoda mau profit taking jadinya kejual gitu. Tapi sebenarnya terlebih penting daripada sekedar memisahkan akun untuk trading dan investasi, yang lebih penting adalah memahami perbedaan mindset antara investing dan trading itu sendiri dan memahami konsekuensi dari dua strategi. Jadi kalau strategi trading itu konsekuensinya adalah hilang barang pas lagi marketnya naik, tapi keuntungannya adalah bisa cut losses short kalau dia mau turun itu nggak sampai ke bawah arus turun. Kebalikannya untuk investasi jangka panjang, konsekuensinya adalah kalau misalkan dia turun, teman-teman mungkin akan bingung cut loss-nya di mana, karena cut loss-nya nggak pakai harga tapi cut loss-nya pakai fundamental gitu. Kadang ada saham yang turun tapi fundamentalnya masih bagus, jadi masih harus di hold. Tapi ada saham yang turun dan fundamentalnya nggak bagus, itu harus segera di cut loss, kira-kira kayak gitu. Nah kemudian keuntungannya apa? Kalau untuk investasi, keuntungannya untuk investasi adalah jika pada masa uptrend si trader mungkin kadang bisa hilang barang, tapi investor bisa ngehold dan cuan banyak. Maka dari itu ada plus minusnya masing-masing dan teman-teman harus paham akan konsekuensi keduanya gitu. Oke ya. Bentar ya. Oke, aku mau lanjutin untuk bahas saham hari ini. Aku lanjutin dengan saham dari grup MNC seperti yang tadi aku bahas. Teman-teman, ada kelas saham gratis setiap hari Rabu dan hari Minggu jam 4 sore, terutama buat kamu-kamu yang masih pemula dan pengen tahu banget cara belajar saham gimana dan kemudian cara pakai M-Trade gimana. Langsung aja join ke mtrade.id/investstart, mtrade.id/investstart. Di situ teman-teman bisa belajar saham dengan gratis. Oke, aku akan bahas untuk MNCN dan juga BMTR dulu. Kok mulai lapar ya? Tahu nggak teman-teman, beberapa hari yang lalu tuh aku sempat check up rutin, jadi kayak endoskopi, kolonoskopi kayak gitu-gitu. Dan setelah itu karena disuruh puasa ya, ini out of topic dikit, aku sembuh total. Sampai sekarang sih amit-amit belum kambuh lagi gitu. Jadi ya mungkin efek dari puasa itu bagus kali ya. Oke, ya. Nasi padang lagi. Oke, aku akan bahas di MNCN. Yap, sorry chartnya agak kecil karena aku nggak pakai dual monitor hari ini. Jadi ya beginilah, monitorku lagi mau dipasang besok.
Siakong. Oke, ini MNCN. Kita memang udah ngincar MNCN dari beberapa hari ini. Kenapa? Jadi kalau ada satu saham yang habis breakout dengan volume tinggi ya, teman-teman tuh mesti jangan cuman ngeliatin hari itu doang. Biasanya kalau trader pemula tuh kan yang diliatin cuman pas hari itu doang. Terus besoknya trader pemula ya biasanya yang diliatin hari itu doang, masuk di pucuk, besoknya turun, dia stres, dia jualan. Nah, kalau kita yang udah lebih educated gitu ya, apalagi alumni workshop super trader, member M-Trade yang udah ngikutin edukasinya, makanya jangan cuma nontonin rekomendasi saham doang. Edukasi kita di M-Trade juga mesti diikutin, morning briefing itu penting gitu. Nah, jadi ini kalau di M-Trade dan member alumni workshop super trader justru malah kita wait for retracement. Dan ini retracement yang bagus. Ini retracement yang bagus. Kenapa? Ketika dia turun, volume transaksinya tuh jauh lebih kecil pas dia naik daripada dia naik, sehingga kalau kita perhatikan daya beli itu lebih besar daripada tekanan jual. Daya beli lebih besar daripada tekanan jualnya gitu. Terus ya ini di area support ya, ini area support, dan kemudian teman-teman perhatikan pas banget di support kemudian dia mantul gitu ya. Jadi ini mantul, jadi tadi kita ada buy on weakness gitu. Dan ya tadi M-Trade sih masuk di MNCN karena koreksinya atau turunannya tuh signifikan banget, di supportnya tuh benar-benar signifikan banget. Di BMTR kita belum masuk, kita masukin BMTR ini untuk watchlist, untuk wait and see gitu ya. Jadi untuk watchlist atau untuk wait and see gitu. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini dia berpotensi untuk membentuk pattern flag ya, dan kita pasangin Fibonacci retracement di sini. Dia turun sampai Fibonacci 23,6%, berpotensi kalau misalkan sampai kena Fibonacci 38,2% di 380, ini bakalan bagus banget gitu. Dan belinya jangan pas candle merah, belinya pas merah sih nggak apa-apa, tapi istilah kata tuh dari merah tajam terus kemudian keluar ekor gitu ya. Terus teman-teman perhatikan juga di sini volumenya pas dia turun juga dikit kecil gitu dibandingkan volumenya pas dia naik gitu ya. Oke, jadi anyway it's good. Kalau aku sakit M-Trade gimana? M-Trade itu teman-teman udah berjalan mandiri tanpa saya loh gitu. Jadi tim M-Trade, tim coach M-Trade, sistem trading M-Trade itu baik secara sistem, secara teknologi maupun secara manusia, secara timnya itu udah bisa jalan tanpa saya. Tapi saya memang suka aja, memang suka untuk masih nimbrung-nimbrung kayak gitu. Oke. Dan bahkan bagus, kerja tim itu bagus. Kenapa? Sebentar ya, sebelum saya lanjutkan saya mau cerita dulu dikit. Kerja tim itu bagus karena kita nggak jadi bias atau subjektif. Kadang kalau misalkan kita kerja sendiri, kayak saya kerja sendiri, kasih rekomendasi sendiri, itu nggak ada yang ngingetin. Kalau saya sih tantangannya biasanya lebih ke grit gitu ya, karena berani, terlalu berani gitu. Nah itu teman-teman coach yang mengingatkan kayak gitu. Tapi sekarang udah sebagian besar tuh semuanya by system, jadi bukan by Ellen. Oke, aku lanjut lagi ya. Fat call, kalau lihat keluar ekor itu di time frame daily apa hourly? Daily. Kalau kamu pakai hourly, tradingmu jadi cepat banget. Daily aja keluar ekor itu buat swing trading yang udah cepat banget gitu. Mandiri, kalau Mandiri udah cuan, apalagi kalau ada aku. Aku masih di M-Trade kok, masih nimbrung-nimbrung gitu. Cuman tanpa aku mereka udah jalan dengan oke. Aku lanjutin lagi ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita pakai candle, kita pakai analisis ekor candle dan sebagainya, itu untuk swing trader. Swing trader itu untuk trader yang rentang waktunya hanya beberapa hari aja. Dan buat kamu-kamu yang kerja profesional di kantor kayak gitu, aku sih nggak terlalu saranin untuk trading dengan rentang waktu kecil, apalagi dengan blur putus-putus. Waduh, masa sih putus-putus? Kayak aku nyalain wifi yang satunya lagi dulu. Apalagi kalau misalkan teman-teman scalping, itu nggak disarankan. Terus putus ya. Kayak aku ganti dulu wifi-nya, jangan pergi kemana-mana. Potong bebek angsa. Aduh, lapar aku. Dia mau kirimin makanan nggak? Kalau di Solo sukanya kuliner apa, teman-teman? Sabar ya, aku ganti wifi dulu.
Bentar. Aku kasih tau anakku dulu, kayaknya dia main game deh. Tunggu sebentar deh ya. Sabar ya. Nak, tolong jangan pakai wifi dulu ya. Lagi IT live. Putus. Thanks. Oke. Udah lancar kah? Udah oke belum? Kentio, kalau sudah jarang nongol di MBDB, artinya marketnya lagi oke. Terus kalau aku nongol, marketnya nggak oke gitu ya. Padahal besok aku mau nongol loh. Kenapa? Karena besok ada teman-teman dari BCA yang bakal join MBDB juga. Selalu lancar ya. Oke, setelah aku ngomongin anakku jangan pakai wifi-nya jadi lancar. Sekarang kita lanjut lagi. Ya. Maaf Ci, saya delete. Sabar. Masih asik nih, masih asik. Aku mau review untuk AGII. AGII-nya hari ini kembali menarik. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kalau ada saham yang dia habis breakout volume tinggi, itu teman-teman jangan cuman perhatiin hari itu aja gitu. Teman-teman mesti perhatiin sampai beberapa hari ke depan. Barangkali ada retracement, ada koreksi normal. Nah, itu bagus gitu ya. Jadi kalau ada retracement, teman-teman lihat untuk saham-saham yang habis breakout tinggi. Sekarang aku mau kasih lihat teman-teman untuk AGII. Aku mau kasih lihat teman-teman untuk AGII. Anaknya jangan dimarahin, enggak kok, cuma dikasih tahu. Aku lapar. Srabinoto Suman, oke. Besok aku beli Srabinoto Suman. Baiklah. Ya, ini AGII tadi kena area support MA20 dan kemudian tadi mantul cukup oke, cukup tinggi. AGII ini saham yang volatilitasnya cukup besar, kelihatan dari ekornya gitu. Jadi untuk saham-saham kayak gini tuh buat pemula hati-hati banget nih, bisa jadi kena prank. Hati-hati, lebih baik tuh nggak beli saham daripada beli saham ketinggian. Ya, daripada beli saham ketinggian di market yang lagi masih sideways gini. Kalau marketnya bullish mah mau hajar atas boleh, berani gitu. Tapi kalau marketnya belum bullish jangan gitu ya. Jadi lebih baik wait on retracement, dan ini ada retracement di sini bagus banget, cakep banget. Terus teman-teman di sini kalau diperhatiin ya sebelumnya, nah ini M-Trade udah masuk nih, jangka menengah dan jangka pendeknya udah masuk quite a while ago. Oke. Nah, sekarang aku umpetin dulu harganya M-Trade nih karena udah harga bawah juga udah kelewat, jadi biar teman-teman nggak baper, nggak kepengen. Makanya kalau kepengen join M-Trade. Oke, ini di sini sideways kan, sidewaysnya dia tuh bagus banget. Kenapa? Dia ngebentuk pattern symmetrical triangle yang didahului dengan uptrend. Nah, symmetrical triangle yang didahului uptrend ini merupakan tanda saham ini mau naik dan confirm ketika dia breakout 26 Juli kemarin. Terus 27 Julinya teman-teman mungkin bilang, wah ini kan merah, volume gede merah gitu. Sebenarnya enggak kok. Waktu itu pas dia naik tinggi saya ngikutin. Waktu itu pas dia naik tinggi volumenya hijau tinggi, dan sore hari baru dia turun kemudian jadi merah warnanya. Jadi dia udah tinggi pas dia hijau gitu. Jadi udah tinggi pas sebelumnya dia naik. Jadi akumulasinya lumayan oke gitu. Nah, terus teman-teman kalau diperhatikan ini patternnya adalah pattern symmetrical triangle, dan kalau dilihat target atau resisten yang didapat dari pattern symmetrical triangle ini ada di sekitar level 2930-an. Resisten satunya di 2930 gitu. Ini lagi bahas sama apa bis Jennifer Kenny, ini lagi bahas AGII gitu. Nah, jadi maka dari itu teman-teman untuk saham yang udah sempat naik lumayan signifikan beberapa hari kemarin itu jangan dilupakan. Kenapa? Karena bisa jadi nih potensial dia akan lanjut naik lagi. Dan juga kita mau review untuk saham saham semen ini dalam jangka pendek kita kan udah jualan untuk SMBR atau Batu Raja ya gitu. Tapi dalam jangka menengah kita masih ngehold untuk Batu Rajanya karena memang dalam jangka menengah dia lagi di area yang sangat murah banget kemarin di masa akumulasi gitu. Dan kalau diperhatikan dia membentuk higher low dan juga higher high. Nah, tapi kenapa hari ini untuk jangka pendeknya dijual? Jangka pendeknya dijual karena tadi dia kayak mau kena MA100 tuh susah banget ngelawannya dan malah ada pembalikan arah dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek kita batasi
kita lindungi modal dulu. Tadi cuannya tipis doang. Cuman sebenarnya masih bisa buyback lagi. Untuk jangka pendek masih bisa buyback lagi, dan juga untuk jangka menengahnya nanti kalau misalkan ada koreksi atau retracement sekitaran 464 nih, ini masih menarik gitu. Tapi semuanya mesti real time teman-teman. Jadi kalau saya ngomong kayak gini, aku kasih disclaimer ya teman-teman ya. Pedot. Apa nih? Putus. Masa sih signalnya? Koneksinya oke nggak sih? Teddy Polandra, semoga banyak berkah. Oke. Koneksi oke nggak? Ya aku ulang ya. Untuk saham yang udah naik beberapa hari kemarin itu naik volume tinggi, jangan terus kalau dia pas lagi retrace terus dilupain, justru malah harus diperhatikan, itu penting banget. Oke ya, oke. Nanti kita akan bahas untuk SMGR dan juga INTP-nya, dan oke, bareng Coach Afif kita akan bahas fundamentalnya. Aku bahas teknikalnya dulu. Putus nyambung, semoga nanti pas ada Coach Afif lancar ya, karena biasa berdua malah tambah putus nyambung gitu. Oke. Ini kira-kira path-nya kayak gini untuk SMGR ya. Terus kemudian SMGR ya, ini petanya dia resisten 7250, supportnya di level yang terdekat 6800 gitu. 6800 di sini. Oke, terus kemudian ada INTP. Oke. Ini ada INTP. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini supportnya yang terdekat 9425, kayaknya bakalan ada normal correction dulu. Tapi kalau misalkan dia koreksi normal, teman-teman jangan ignore dia gitu. Jadi lagi masih masa akumulasi, masa menabur lah kira-kira. Masa menabur di situ. Oke, aku akan invite Coach Afif Mtrade ID. Sebentar ya. BMTR gimana? Udah dibahas tadi BMTR di awal. Friend. Nanti ya, bahas yang lain ya. Oke. Sambil nunggu Coach Afif, saya mau kasih pengumuman lagi, teman-teman yang mau belajar saham secara gratis di Mtrade ada program yang namanya Investang setiap Rabu dan hari Minggu jam 4 sore, bisa join di situ ke mtrade.id/investang. Sedangkan teman-teman yang pengen dapat real time update saham, recommendation, trading signal dan analisis, ya teman-teman bisa join sebagai user VIP Mtrade. Ada promo Merdeka Fiesta, beli 12 bulan bonus 5 bulan, dan ini dagangan Mtrade, kita lihat kinerja dari saham yang terjual ya, bukan yang masih di hold, karena saham di hold tuh bisa fluktuatif gitu. Jadi ya kita sih bersyukur banyakkan hijaunya. Ini yang tinggi, lumayan tinggi, MTEK 11%, ESA 8-9% ya. Ini wow, hijau semua, ini semua kerja tim nih ya, baik tim coach, tim produk maupun tim engineering gitu. Last time cut loss gudang garam beberapa hari yang lalu. Oke, ya Coach Afif silahkan untuk fundamental makro kita saat ini, kondisi Indonesia gimana, GDP-nya gimana, saham metals dan juga semen gimana. Oke, siap Miss Ellen. Selamat malam semuanya. Dicopot aja deh. Ya, mungkin saya akan mulai dulu. Suaranya kecil. Oh, oke. Oke, saya coba ganti. Oke. After guys. Ya, saya mulai dulu dari update makro ya. Mungkin teman-teman yang kemarin hari Jumat sempat ngikutin ya. Jadi BPS itu kemarin ada rilis data mengenai GDP Indonesia yang memang ternyata hasilnya sangat memuaskan ya. Karena ternyata GDP kita atau Gross Domestic Bruto, mungkin teman-teman yang belum tahu GDP ini salah satu indikator berupa angka persentase yang ini itu menunjukkan sebetulnya ekonomi Indonesia ini bertumbuh flat atau malah kontraksi gitu. Nah, kemarin untuk data kuartal 2 ini ternyata GDP kita itu masih tumbuh sekitar 5,44 gitu. Ini di atas ekspektasi analis gitu. Karena analis itu cuma memperkirakan
GDP kita akan tumbuh sekitar 5,2%-an. Ternyata malah naiknya 5,4 gitu. Ini jadi menjadi sebuah, bisa dikatakan data pembuktian lah bahwa sebetulnya yang selama ini dibilang oleh pelaku pasar bahwa Indonesia ini ekonominya kuat, itu ternyata benar-benar terjadi karena GDP kita masih bertumbuh gitu. Nah, kalau kita refleksikan sedikit GDP kita, itu pemerintah mentargetkan tahun ini itu perekonomian kita akan tumbuh sekitar 5,2%. Hampir sama lah kayak perkiraan IMF. IMF itu juga memperkirakan ekonomi kita akan tumbuh sekitar 5,3% gitu. Dan ini kalau selama teman-teman lihat selama 3 kuartal ini, di kuartal 4 tahun lalu, kemudian kuartal 1, kuartal 2 itu selalu tumbuh di atas 5% gitu. Artinya selama ini ekonomi kita masih on track gitu, sesuai dengan target pemerintah dan juga IMF. Berarti ya untuk sekarang kita masih ya menikmati bahwa ekonomi Indonesia masih baik lah gitu. Tapi memang misalnya ada yang perlu diwaspadai gitu, karena tadi siang itu Kementerian Keuangan ada briefing media gitu. Jadi semacam pertemuan Kementerian Keuangan dengan media yang menyebutkan memang kalau ada risiko yang akan terjadi ke depan gitu, yang mungkin teman-teman juga perlu waspadai, yaitu mengenai geopolitik antara AS kemudian China sama Taiwan gitu. Karena kalau kita melihat mobilitas dari perdagangan kita itu banyak ke China. Jadi kayak misalkan ekspor kita itu 21% ke China, kemudian impor kita 33% ke China. Dan China ini menjadi negara yang paling besar untuk kita transaksi. Jadi ini mungkin akan menjadi sesuatu yang teman-teman perlu perhatikan untuk risikonya seperti apa ke depan. Gitu sih, Miss. Oke, sip. Untuk sentimen yang lainnya buat nikel dan juga semen, metal, batu bara? Ya, untuk nikel, memang kalau teman-teman tadi siang, sore ya sekitar jam 3 kalau nggak salah, itu keluar berita di Bloomberg dan juga di Reuters yang ada berita baru bahwa Tesla ini sudah menyepakati untuk pembelian pasokan nikel. Ini cukup besar ya jumlahnya karena sekitar 55 miliar USD gitu. Dan ini kontraknya bukan hanya kontrak buat 1 tahun, 2 tahun ya, tapi kontrak buat 5 tahun. Artinya jangkanya agak panjang. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kontrak ini tidak dikhususkan ternyata buat emiten-emiten yang sudah listing di Indonesia gitu. Jadi salah satu emiten yang salah satu perusahaan yang mereka itu akan beli pasokan nikelnya itu adalah Huayo gitu, perusahaan asal China yang mereka memang produksi nikel di Indonesia untuk seperti Antam, Tins, Antam, kemudian Harum, Inco, itu mereka ternyata nggak masuk dalam kategori itu. Jadi ya ini sorry to say, secara fundamental tidak akan berdampak secara signifikan kepada 3 emiten itu gitu. Karena kalau kita lihat juga secara produk ya teman-teman, jadi kayak Antam itu produknya ferronikel, kemudian Harum itu produknya NPI. NPI itu nickel pig iron. Yang keduanya ini produk turunannya bukan berupa baterai, tapi produk turunannya itu berupa stainless steel gitu. Yang ini kalau kita kita mau memproduksi baterai dari nikel-nikel itu agak jauh gitu. Ya ini ya menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia ini memang mempunyai produksi nikel yang bagus gitu. Karena kan sekitar lebih dari setengah nikel di dunia itu ada di Indonesia. Tapi ya lihat lagi mana memang emiten yang akan paling dekat untuk ke sana gitu, Miss. Yang untuk saat ini terkait dengan Tesla tidak ada dampak yang signifikan ke 3 emiten tadi sih. Oke. Coach Afif nih, Bu Claudia Susten Hapsari nanya, kalau Taiwan dan China perang, aduh semoga jangan deh ya. Indonesia yang diuntungkan awal, kok malah cari keuntungan dari oke lah. Yang namanya juga trader ya. Oke, boleh dijawab ya Coach ya. Sambil aku pin pertanyaan yang lainnya, aku takut kalau hilang nih pertanyaannya. Jadi dia nanya kalau sampai ada perang Indonesia, amit-amit, Taiwan sama China, Indonesia tuh diuntungin apa gitu? Ya, memang pasti akan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Yang pasti mereka yang memiliki bisnis di shipping, teman-teman. Atau yang bisnisnya itu freight, yang perkapalan yang mereka itu ngangkut barang gitu. Karena kan kalau misalkan ada geopolitik semacam itu, otomatis kapal-kapal itu pada nggak berani untuk nyebrang gitu. Nyebrang ke China nggak berani. Sehingga kalau ada satu kapal aja yang berani nyebrang, itu bakal menjadi kapal yang dinilai paling bagus gitu. Dan pasti rate-nya akan naik gitu. Itu yang akan menguntungkan seperti
ya mungkin teman-teman juga harus lihat teknikalnya ya, seperti Temas, kemudian SMDR, itu akan ada keuntungan dari sana juga gitu. Yang dirugikan pasti satu, nikel itu pasti, karena nikel itu sekitar 60% dari demand nikel global itu ada di China. Yang kedua, batu bara ini juga akan jadi risiko teman-teman, karena kita ini ekspor batu bara paling banyak itu ke China gitu. Karena sehingga kalau misalkan China-nya ada geopolitik semacam itu sehingga mengharuskan mungkin ekonominya agak sedikit melambat, ya ini akan berdampak kepada permintaan dari mereka yang semakin tipis juga. Itu sih, Miss Ellen. Happy Five Family. Please jawab dong, modal ideal berapa untuk trading? Ideal ya? Kalau trading, ini jawaban agak subjektif buat teman-teman yang masih pemula. 20 juta pada umumnya, tapi bisa juga nyatanya mahasiswa mulai dari modal ratusan ribu atau 1 juta pun bisa. Cuman yang terpenting sebenarnya adalah bukan nominal secara nominalnya perhitungan matematis, tapi lebih pada psikologis. Jadi kesiapan teman-teman terhadap risiko itu yang sangat penting sekali gitu. Jadi kalau misalkan punya uang 10 juta, kira-kira kalau misalkan nih tiba-tiba rugi 10 juta, rugi 10% gitu, ruginya 10%, total portfolio bisnis itu udah banyak banget gitu. Siap nggak rugi 1 juta itu? Kalau nggak siap, jangan. Jadi kalau saya bicara tentang trading dan investasi saham, itu sebenarnya lebih bicara tentang psikologis daripada bicara soal hitung-hitungan matematis, kira-kira kayak gitu. Dan saya percaya juga dalam kita mengelola keuangan, mengelola finansial kita itu juga lebih secara psikologis, bukan secara matematis aja gitu. Oke, terus Coach Afif, sektor semen dibandingin dengan batu bara yang harga batu baranya turun itu gimana? Ya, semen kayaknya dapat momentum lagi ya teman-teman, terutama karena harga batu baranya turun lagi. Kalau aku cek itu selama 2 minggu ini turunnya sampai 21% harga batu baranya gitu, karena ya lagi-lagi tentang China dan juga US ya sama Taiwan yang itu juga akan berdampak ke demand batu bara. Jadi kalau demand batu baranya turun, ya otomatis harganya juga akan turun untuk short term-nya gitu. Sehingga untuk semen ini akan diuntungkan gitu, karena kalau teman-teman lihat laporan keuangannya perusahaan semen itu sekitar 35% dari biaya produksi mereka itu berasal dari biaya energi dan juga biaya bahan bakar, yang salah satunya adalah coal gitu, batu bara. Sehingga kalau misalkan harga batu baranya turun, ini akan menguntungkan. Tapi mungkin teman-teman juga bakal bertanya gitu, loh Coach, kan pemerintah sudah menetapkan harga DMO gitu. DMO untuk batu baranya semen itu sekitar 90 USD per ton. Betul, memang secara peraturan ada peraturan DMO tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara fakta di lapangan, itu memang ternyata tidak semanis itu gitu. Karena banyak perusahaan semen itu yang mereka masih menerima batu bara dengan harga pasar gitu. Karena DMO-nya nggak mencukupi gitu. Sehingga kalau misalkan harga batu bara globalnya turun, ya ini akan menguntungkan buat sektor semen gitu. Dan juga kalau kita lihat secara valuasi, sebetulnya semen-semen kayak SMGR, kemudian INTP itu mereka sudah cukup terdiskon secara valuasi. Historis 5 tahunnya itu sudah di sekitar -1 standar deviasi. Itu yang cukup menarik sih untuk semen. Oke, Coach Afif fansnya banyak tuh dipanggil Pak Afif gitu. Malam hari ini pakai blazer. Bisa salah fokus ya. Oke, di hari ini investor asing ada net buy lumayan banyak, angkanya 1,19 triliun. Dan selalu kita pantau saham-saham apa aja yang dibeli oleh investor asing, yaitu yang pertama hari ini paling banyak TLKM. 505,6 miliar. Secara teknikal sebenarnya udah agak kemahalan. Besok kita bahas lebih detail di morning briefing-nya. Nah, kebetulan besok morning briefing-nya ada saya. Terus kemudian BCA hari ini diborong asing 313,2 miliar. Kalian jangan ikut-ikutan dulu, saat ini lumayan tinggi. Agak ketinggian harga BCA-nya. Tunggu beberapa hari bisa ada normal correction gitu. Kalau sampai naik gimana? Ya udah toh naik untung, cuan. Kalau turun pun kita senang, ada kesempatan gitu. Yang manyun yang nggak punya duit karena nggak bisa beli. Kemudian BMRI itu ada di net buy asing 194,3 miliar. Untuk BMRI sendiri, apakah boleh beli saat ini? Untuk BMRI sih
dilihat agak beda patternnya dengan BCA. BCA udah duluan naik beberapa hari ini sehingga udah kena satu resisten dan ada tanda reversal candle-nya, sedangkan BRI jangka pendek masih ada upside sampai 8.500 dari harga sekarang 8.350. Tapi menurut saya sih nanggung, sebaiknya tunggu koreksi aja. Intinya untuk saham-saham seperti ini tunggu jatuhnya, pas jatuh jangan takut, masuk aja gitu ya. Terus kemudian ada Astra International diborong asing 82,9 miliar untuk dia masuk top 5 ya. Astra International ini juga udah naik lumayan signifikan. Sebulan yang lalu di bulan Juli kita banyak ajakin teman-teman untuk masuk. Saya nggak tahu teman-teman masuk atau enggak. Supportnya di level 6.300. Kalau misalkan ada koreksi lagi, bagus. Kalau misalkan mau masuk, karena naiknya ASII beberapa hari ini tuh tidak didorong oleh volume transaksi yang tinggi. Jadi kita masih ngarep nih ada potensi dia bisa masuk. Trader saham sih nggak boleh ngarep ya. Antisipasi. Kemudian saham kelima yang diborong asing dengan nominal lumayan gede adalah TOWR, diborong dengan nominal 58,1 miliar. Mungkin Coach Afif mau nambahin untuk sentimen TOWR. Kalau aku lihat teknikalnya juga udah agak tinggi, fundamentalnya gimana? Kita sih di TOWR sisa nge-hold aja untuk jangka menengah dengan modal dari maksimal modal kita tuh 1.200 ya. Jadi sebelumnya udah pernah beli TOWR juga, udah pernah profit taking and trade. Dan ini kita ada TOWR, let me check TOWR. Ya, udah sempat profit taking dan ini kita ada masuk lagi. Oke, silakan Coach Afif. Ya, untuk TOWR kalau misalkan teman-teman view-nya untuk jangka panjang saya rasa masih prospektif ya, karena perusahaan menara yang menurut saya paling bagus adalah ada TOWR dan juga Mitratel. Mitratel diuntungkan karena dia habis IPO, punya cash banyak gitu. TOWR diuntungkan karena memang mereka sekarang posisinya ya, saya harus ngomong lagi nih, unda-undi secara posisi antara antara TOWR dengan Mitratel gitu, secara jumlah menaranya gitu. Yang ini juga bagus karena kan mungkin kalau teman-teman merasa ya penggunaan internet zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Mungkin sekitar 2015 waktu saya masih mau kuliah gitu ya, itu saya sudah puas dengan hanya mengirim pesan WA gitu, karena dulu itu kan kalau ngirim pesan harus pakai pulsa ya gitu. Sedangkan sekarang teman-teman mungkin baru akan puas menggunakan internet itu ketika sudah bisa nonton video, sudah bisa streaming video berjam-jam gitu, itu teman-teman baru puas. Sehingga ini yang menurut saya proyeksinya akan terus berkembang. Ketika permintaan teman-teman untuk internet ini semakin luas, maka perusahaan yang dalam hal ini bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi itu akan harus digenjot secara pertumbuhan, terutama dari sisi infrastrukturnya gitu. Dan TOWR kalau teman-teman cek, mereka ini memiliki jaringan fiber optik paling panjang di Indonesia. Kedua ada Mitratel gitu. Sehingga kalau misalkan siapa yang paling duluan sampai finish, saya rasa TOWR yang memiliki prospek lebih besar gitu untuk mencapai finish, untuk mencapai kepuasan dari konsumen internet gitu. Itu yang saya lihat tuh, Miss Ellen. Tapi memang yang satu yang perlu teman-teman perhatikan adalah valuasi. Jadi kalau teman-teman lihat valuasi EV to EBITDA-nya TOWR itu sekarang secara historis 5 tahun itu sudah di atas +1 standar deviasi. Sehingga teman-teman yang mau masuk harus agak hati-hati karena secara valuasi historisnya udah agak mahal sih. Oke, unda-undi itu kira-kira lah gitu ya. Beda-beda dikit lah gitu. Kamu jadi dijulukin coach unda-undi nanti. Oke deh teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan IHSG masih bisa koreksi normal, itu normal aja karena udah kena resisten. Dan waspadai untuk saham-saham yang udah agak ketinggian tuh dari sektor perbankan besar dan juga untuk sektor teknologi, karena dua sektor itu yang ngedrive IHSG menguat beberapa hari terakhir. Tapi teman-teman nggak usah sampai parno IHSG di resisten gimana, karena banyak saham yang juga masih di area support atau di area retracement. Contohnya kayak sektor metals, ini bukan suruh kalian langsung hajar beli, enggak gitu. Jadi teman-teman kalau mau real time update ikut mtrade aja. Mumpung ada promo Merdeka Fiesta, langsung ke mtrade.id /WhatsApp sekarang. Bonus 5 bulan untuk beli 12 bulan jadi dapat 17. Nah, kemudian untuk sektor yang lain yang kita masih akan bisa watch yaitu sektor CPO yang juga belum banyak gerak, dan batubara turun lumayan tetap kita watch ya. Jadi
Yang namanya trading naik turun itu bisa jadi kesempatan gitu. Terus sektor yang lain pastinya kita juga masih watch untuk properti, poultry dan juga pakan ternak, poultry, terus kemudian pulp and paper, maksud saya semen itu masih dalam masa akumulasi gitu. Jadi kita masih watch banget untuk konstruksi ya. Jadi sabar-sabar aja dulu, dalam masa akumulasi itu lagi masih sideways banget. Dan jangan lupa teman-teman share Instagram live ini, pencet tombol share sebelah kanan atas ya buat teman-teman yang mau share. Buat teman-teman semuanya ada recordingnya juga nanti. Jangan lupa juga join Mtrade, klik mtrade.id/WhatsApp atau klik link di bio saya. Salam profit, thank you Coach Afif, sehat selalu Coach Afif. Closing statement dong dari Coach Afif. Oke. Waduh, closing statementnya selalu bahagia lah. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Selalu bahagia. Meskipun IHSG diresis. Selalu senyum. Vintage selalu. Iya. Oke, thanks Viv. Night, bye. Iya, Miss. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.